Saya Agung Miftahul Huda dari kelas R59. Di sini saya akan menyampaikan tentang SOP pelayanan di rumah sakit. Yang pertama, pasien akan datang ke rumah sakit dan kemudian mendaftarkan dirinya di bagian loket. Selanjutnya akan diberikan nomor antrian. Yang kedua, pasien akan dipanggil dan kemudian diarahkan ke ruangan dokter. Yang ketiga, dokter akan mulai menanyakan keluhan yang dirasakan pasien dan kemudian melakukan tindakan. Yang keempat, setelah itu dokter akan memberikan resep obat yang bisa diambil pasien di bagian apotek. Yang kelima, pasien akan menuju ke apotek untuk mengambil obat. Dan selanjutnya, apabila pasien masih mengalami keluhannya, bisa melakukan check up kembali ke rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duyanti dari kelas Informatika R59 ingin membahas tentang tujuan rumah sakit yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. Yang pertama, bisa memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, bisa memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Yang ketiga, bisa meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. Selain itu, fungsi dari rumah sakit tersendiri bisa menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, dan juga bisa memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Sedangkan yang terakhir bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam upaya penyelenggaraan fungsinya, maka rumah sakit umum menyelenggarakan kegiatan. Yang pertama, pelayanan medis. Yang kedua, pelayanan dan asuhan keperawatan. Yang ketiga, pelayanan penunjangan medis dan non-medis. Yang keempat, pelayanan kesehatan dan kemasyarakatan dan rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumardi Sitohang, kelas R59. Di sini saya akan menjelaskan 4 bagian-bagian para tim medis yang ada di rumah sakit, yaitu yang pertama, tugas sebagai dokter. Bertugas mengobati dan mencegah timbulnya penyakit dengan cara melakukan pemeriksaan dan melakukan penegakan diagnosa. Diagnosa maksudnya suatu penyakit yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Tugas sebagai perawat, menjaga dan merawat pasien serta melingkupi pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan pasien. Lalu yang ketiga, staf laboratorium, melakukan pemeriksaan sampel untuk mendapatkan informasi kesehatan seseorang, terutama untuk data penunjang penegakan penyakit. Lalu yang keempat, yang terakhir, staf administrasi, berfungsi sebagai jembatan komunikasi serta kebutuhan pasien terhadap dokter ataupun perawat dan melakukan pembayaran tagihan rumah sakit. Sekian dan terima kasih. Nama saya Dia Dwi Lestari dari kelompok 5 NPM 2018-4350-2350. Saya akan mempraktikkan front office di rumah sakit. Terima kasih. A few minutes later. Five minutes later. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aji Rizkiana dengan NPM 2018-4350-2137 dengan kelas R59. Ini saya sebagai penutup kelompok dapat menyimpulkan bahwa apa yang kita kerjakan bersama dengan pelayanan yang diambil dengan judul pelayanan rumah sakit, ada beberapa poin yang saya ambil, yaitu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah sebagai produk jasa yaitu dalam melakukan pemasaran jasa. Hal ini penting, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana personil kontaknya, yaitu percakapan antara pelayanan rumah sakit dan pasien. Untuk itu, komunikasi menjadi modal utama bagi pelayanan yang rumah sakit
menjadi modal utama. Bila image positif di masyarakat sudah tercipta, maka masyarakat merasa kepuasan atas pelayanan yang ada di rumah sakit yang didapatnya. Bila dia udah mendapat kepuasan dari rumah sakit tersebut, ya udah, dia tidak akan melihat negatifnya untuk menetralisir ketidakpuasan pada pasien. Bila image positif di masyarakat sudah tumbuh, maka kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi akan dapat diterima oleh masyarakat. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan, kata kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.